Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang berikutnya. Materi ini apa sih ya? Oke, sebelum kita masuk pada materi kita ya, kita sedikit pemanasan dulu ya dengan contoh kalimat di bawah ini ya. Di sini ada kalimat saya makan, ayah pergi. Ya, ternyata kalau disimak, didengarkan dengan baik, ada sedikit keanehan ya dari kalimat ini. Saya makan, ayah pergi. Ya, saya makan, ayah pergi. Jadi seolah-olah maknanya jadi nggak jelas ya, jadi rancu ya. Mungkin bisa juga rancu, bisa juga jadi bermakna ganda ya. Ketika kamu menemukan sebuah kalimat yang seperti ini ya, ternyata dalam sebuah kalimat itu tidak hanya membutuhkan subjek dan predikat saja. Karena di kalimat ini, di kalimat saya makan, ayah pergi, ini sebenarnya sudah ada subjek atau sudah ada dua buah subjek ya. Subjek saya dan ayah, dan dua buah predikat ya, yaitu predikat makan dan pergi. Dengan dua subjek dan dua predikat saja ternyata tidak cukup menjadi sebuah kalimat yang utuh ya. Karena pada kenyataannya kalimat tersebut terasa janggal ya. Oke, kalau kalimat itu, kalimat yang ambigu ini diubah ya dengan menambahkan kata ketika, maka akan beda maknanya ya. Saya makan ketika ayah pergi. Sayanya subjek, makan predikat, ketika adalah konjungsi atau kata hubung ya. Materi kita ini ayah subjek, pergi predikat. Dengan dua subjek dan dua predikat digabung dengan kata hubung yaitu konjungsi, maka akan terlihat ya maknanya yang lebih jelas ya. Oke, atau misalnya kita ubah juga jadi saya makan tetapi ayah pergi ya. Jadi oke, kita kenalan dulu ya sama si konjungsi ini. Apa itu konjungsi? Konjungsi didefinisikan sebagai kata sambung atau kata hubung. Dalam sebuah kalimat, posisi konjungsi ini bisa diletakkan di bagian awal kalimat, di tengah kalimat, atau bisa juga di awal paragraf ya. Seperti itu. Konjungsi juga dapat digunakan setelah tanda titik, setelah tanda tanya, ataupun setelah tanda seru. Tapi yang jelas ya, konjungsi tidak dapat digunakan untuk menjelaskan suatu kata karena peran konjungsi ini sebagai kata hubung atau kata sambung, bukan sebagai memberikan penjelasan ya. Jadi fungsinya konjungsi ini tidak menjelaskan arti ya, tapi lebih sebagai kata hubung. Oke, lanjut lagi. Apa saja fungsi konjungsi? Ya, fungsi konjungsi ini ada beberapa fungsi konjungsi ya, yaitu yang pertama, menghubungkan kata dengan kata, menghubungkan frasa dengan frasa, menghubungkan klausa dengan klausa, menghubungkan kalimat dengan kalimat, dan menghubungkan paragraf dengan paragraf ya. Konjungsi ini juga ada jenisnya ya, jenisnya berdasarkan fungsinya ya. Dari segi fungsinya, konjungsi dapat dibagi berdasarkan pengelompokan berikut. Yang pertama katanya ada konjungsi adiktif atau konjungsi gabungan. Lalu berikutnya adalah yang kedua konjungsi pertentangan. Yang ketiga ada konjungsi disjuntif atau konjungsi pilihan. Ya, apa sih itu? Yang keempat ada konjungsi kausalitas ya. Oke, yang kelima ada konjungsi final atau konjungsi tujuan ya. Finish ya. Berikutnya yang keenam adalah konjungsi akibat atau konjungsi konsekutif. Yang ketujuh ada konjungsi syarat atau konjungsi kondisional ya. Yang kedelapan ada konjungsi perbandingan ya. Berikutnya yang kesembilan adalah konjungsi tak bersyarat. Oke, berikutnya yang ke-10 adalah konjungsi penjelas atau konjungsi penetap ya. Berikutnya adalah konjungsi urutan. Sekarang yang ke-12 konjungsi pembenaran ya, konjungsi konsesif. Oke, yang ke-13 konjungsi penegas atau konjungsi intensifikasi. Yang berikutnya adalah konjungsi penanda ya. Dan berikutnya yang ke-15 adalah konjungsi pembatasan ya. Konjungsi yang ke-16 ya.
itu adalah konjungsi situasi ya. Konjungsi yang terakhir, catat, adalah konjungsi waktu atau konjungsi temporal ya. Konjungsi temporal yaitu kata hubung yang bisa menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Oke, kata dalam konjungsi ini ya termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitan dengan masalah waktu ya. Konjungsi temporal ini mempunyai fungsi yaitu untuk menjabarkan secara kronologis dari suatu peristiwa atau keadaan. Konjungsi terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah konjungsi untuk menghubungkan kalimat tidak sederajat ya. Yang sederajat ya, yang seperti ini ya. Apabila, seraya, bila mana, hingga, sementara, sejak, selama, ketika, semenjak ya. Bila, sambil, sebelum, sampai, demi, sedari, waktu, setelah, sesudah. Ini adalah konjungsi-konjungsi yang menghubungkan kalimat tidak sederajat. Sebelum kelasnya dimulai, Pak Guru meminta kami memperkenalkan diri. Jadi ini adalah contoh yang tidak sederajat ya. Sebelumnya, sesudahnya, kemudian, selanjutnya ya. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Bersihkan luka pada kakimu, kemudian oleskan obat. Ya, jadi ini masih sederajat ya, masih kaitannya masih sama ya. Oke, kita sudahan saja materi kita hari ini ya. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya ya. Bye bye, sampai jumpa.